Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban. Bulan yang para ulama telah menamakannya dengan Syahrul Qurra, bulan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian juga bulan untuk memperbanyak puasa dalam rangka untuk melatih diri, sehingga ketika kita bertemu nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa berpuasa kemudian membaca Al-Quran. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, kembali kita akan membahas tentang fikih puasa Ramadan. Meskipun kita telah banyak membahas, bahkan setiap tahun, bahkan diadakan daurah tahun yang lalu ya, untuk membahas pembahasan tentang bulan Ramadan ini. Namun harus kita ulang-ulang untuk memperbaharui ilmu kita tentang puasa Ramadan ini. Dan manfaat dari mengulang-ulang ilmu itu sangat luar biasa, jemaah. Pasti akan ada faedah dari setiap pengulangan. Dari setiap pengulangan kita akan mendapatkan faedah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dia membaca kitabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu Ar-Risalah, itu sebanyak 60 kali. Tamat sebanyak 60 kali. Dan dia mengatakan, di setiap kali saya mengulang, saya mendapati faedah yang belum saya dapatkan di pengulangan sebelumnya. Nah, begitu juga ketika kita bahas kembali puasa ini, jemaah, akan ada faedah-faedah yang ternyata belum kita dapatkan sebelumnya. Nah, para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, langsung saja kita akan membahas tentang puasa, macam keutamaan dan hikmah pensyariatannya, kemudian langkah-langkah syariatnya, wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama adalah tentang definisinya, jemaah. Definisi puasa secara bahasa dulu. Secara bahasa maksudnya adalah secara kamus bahasa Arab. Secara kamus bahasa Arab, saum, puasa itu artinya adalah al-imsak, menahan diri. Al-imsak, menahan diri. Sebagaimana dahulu Maryam, beliau berkata, inni nazartu sauman falan ukallimal yawma insiya. Saya telah bernazar untuk berpuasa. Puasa di sini maksudnya adalah falan ukallimal yawma insiyan. Saya tidak akan berbicara sedikit pun dengan manusia hari ini. Jadi menahan diri dari berbicara itu juga disebut puasa. Menahan diri dari menikah juga disebut puasa, jemaah. Ya. Secara bahasa. Secara istilah, puasa secara istilah adalah, dan ini definisi yang sangat bagus, jemaah, dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan cuman beliau saja yang mencetus definisi ini, jemaah.
yang diawali dengan at-ta'abudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua definisi ibadah, salat, wudu, salat, zakat, puasa, haji, umrah dan ibadah yang lainnya, itu pasti beliau mengawalinya dengan at-ta'abudu lillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksudnya maksud kenapa Syekh mengawali definisinya dengan at-ta'abudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kembali ingat jemaah, ketika kita sedang berpuasa, ingat diri bahwasanya kita ini sedang ibadah. Salat juga demikian. Ketika kita sedang berdiri salat, ingat kita sedang ibadah. Itu akan menambah kekhusyuan jemaah. Akan menambah kekhusyuan kita menjalankan ibadah yang sedang kita jalankan. Seperti puasa ini. Makanya di antara hadis Nabi SAW, kalau ada orang yang mencela atau mengajak kita gelut misalnya, ya, atau mencela kita, maka katakan ini mru'un shaim. Saya sedang berpuasa. Saya orang yang sedang ibadah, maksudnya itu. Orang yang sedang ibadah puasa. Biar orang ini, orang yang ngajak ini berpikir juga, ya, oh nggak mungkin saya akan ajak orang yang sedang ibadah, yaitu puasa. Nah, jadi penting ini jemaah, karena banyak orang yang berpuasa, puasanya hanya tidak berpikir ibadah jemaah, hanya untuk menahan diri dari lapar dan haus gitu aja. Makanya Imam Ghazali rahimahullah taala membagi orang yang berpuasa itu menjadi beberapa macam jemaah, 3 macam. Ada puasa orang yang khusus, ada puasanya orang yang khusus, ada puasanya orang awam, ya. Nah, puasanya orang awam itu orang yang nggak tahu diri, maksudnya nggak tahu dirinya sedang ibadah, hanya menahan lapar dan minum saja. Ketika sholat juga demikian jemaah, sholat juga demikian. Betapa banyak orang yang berdiri sholat, bahkan di dalam masjid, bahkan berjamaah, ya, tidak pernah terbetik dalam hatinya dia sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang membuat pikiran kita ketika sholat itu kemana-mana aja. Ya, terlebih kita nggak paham bahasa Arab, maksudnya nggak paham apa yang kita baca. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, bukan mengingat yang lain. Nah, maka hadirkan di setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan kita ini sedang ibadah. Nah, bagaimana cara ibadah ketika berpuasa? Bil imsaki 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat. Dengan cara menahan diri dari makan dan minum dan dari segala yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajr, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu definisi puasa. Dari definisi ini jamaah nanti akan terbagi rukun puasa itu ada 2. Ya, dari definisi ini nanti kita akan bahas. Nah, kemudian selanjutnya macam-macam puasa yang diperintahkan oleh syariat, yang hukumnya wajib tentunya. Dan ini ada 2 macam juga. Ya. Yang pertama adalah benar-benar wajib dari syariat. Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan untuk berpuasa, yaitu puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan benar-benar ada dalil. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk berpuasa. Nah, kemudian bighairi sababin minal mukallaf, tanpa ada sebab orang ini berpuasa dari mukallaf. Mukallaf itu jemaah, kalau kita mendapati kata mukallaf itu pasti ada 2, tercakup 2 di situ jemaah, mengandung 2 pengertian. Ya, mukallaf itu adalah orang yang balik dan berakal. Setiap ada kata mukallaf, ya, maka yang dimaksud adalah balik dan berakal. 2, makanya disingkat jadi mukallaf itu jemaah, balik dan berakal. Nah, itulah orang mukallaf. Berarti orang gila itu bukan mukallaf.
karena tidak berakal. Orang belum balik bukan mukallaf karena belum balik. Nah, yang kedua, wajibun bisababin minal mukallaf. Wajib dia berpuasa, tapi sebabnya dari dia sendiri, ya, bukan datangnya dari Allah, bukan datangnya dari bukan berasal dari Allah, dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah apa? Wa huwa shaumun nadzar, seperti puasa nazar. Itu kan nazar, puasa nazar itu wajib yang wajib dilakukan, ya, kewajiban yang sebelumnya hukumnya sunnah, jemaah. Nazar, ya. Seperti apa puasa, ya. Saya kalau saya sembuh misalnya, ini makruh hukumnya, ya. Bernazar seperti ini. Kalau saya sembuh bersyarat, ini nazar bersyarat. Kalau saya sembuh saya akan berpuasa di hari Senin misalnya. Itu wajib tuh. Jadi wajib, ya, karena dia sudah bernazar tuh. Walaupun dia nggak ada kata nazar itu, ya, dalam kalimatnya itu. Ya. Yang tadinya hukumnya sunnah, karena dia mengatakan itu jadi wajib. Ini maksudnya bisababi minal mukallaf, disebabkan oleh dirinya, ya. Wal kafarat, kemudian puasa kafarah, seperti orang yang jima di siang bolong bulan Ramadan misalnya, ya, di siang hari bulan Ramadan jima dia, jadi itu kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian wal qadha, puasa qadha, seperti orang yang haid, nifas, ya, mengqadha puasanya, hamil, mengqadha puasanya. Nah, dan itu dari dirinya itu, ya, dari dirinya sendiri, karena dia hamil sebab dirinya sendiri, karena dia haid, nifas tadi. Adapun orang yang membatalkan puasanya sengaja, sengaja dia batalkan puasanya, apakah wajib qadha atau tidak? Mungkin dahulu kita sebelum hijrah, ya, betapa banyak puasa Ramadan yang kita tinggalkan, ya, sebelum kita hijrah misalnya, mengenal dakwah salaf ini. Maka apakah itu wajib kita qadha atau tidak? Ya, di sini khilaf para ulama. Jumhur wajib qadha, berapapun jumlahnya. Ya, jumhur ulama wajib qadha. Adapun sebagian ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala itu enggak wajib qadha, tapi wajib bertaubat dan memperbanyak puasa sunnah. Ya, memperbanyak puasa sunnah. Salat juga demikian. Ya, mungkin dahulu kita sebelum hijrah jarang salat Jumatan aja misalnya. Ya. Kemudian setelah kita bertaubat, apakah wajib qadha salat? Ya. Kalau kita mempunyai pendapat tidak wajib, dan bertaubatlah, perbanyak salat sunnah. Ya, kenapa kita bilang perbanyak salat sunnah, perbanyak puasa sunnah, kalau puasa wajib ditinggalkan? Ya, karena kelak yang awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah, ya, amalan yang pertama kali akan dihisab pada kiamat adalah salat. Salat wajib, jemaah, bukan salat sunnah. Salat wajib yang akan pertama kali dihisab. Begitu juga nanti puasa wajib. Ya, puasa wajib. Nah, kalau salat dan puasa wajibnya ini bolong-bolong, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat dari hambaku ini yang puasa wajibnya, salat wajibnya bolong-bolong, lihat dari sunnahnya. Ya. Kalau sunnahnya banyak, silahkan tambal itu dengan sunnah. Nah, itu jemaah. Dan Allah alam ini yang lebih menenangkan hati mungkin, ya, yang melapangkan dada kita, yaitu dengan bertaubat. Ini yang sengaja, yang sengaja dia meninggalkan sholat, kemudian meninggalkan puasa Ramadan. Ya, bertaubatlah dan memperbanyak puasa sunnah atau sholat sunnah. Nah, karena kalau kita qadha, ya, misalnya 5 tahun lah kita katakan, 5 tahun kita nggak puasa dahulu, ya, sengaja itu nggak puasa. 5 tahun itu berapa itu? 5 bulan ya puasanya. Sanggup nggak? Nggak sanggup berarti kan? Apalagi puasanya di waktu orang-orang yang nggak berpuasa. Itu berat puasanya seperti itu. Nah, jadi Allah alam, bertobatlah kemudian perbanyak hal-hal yang sunnah. Nah,
Kemudian selanjutnya yang kedua, as-shaumul mustahab, puasa yang disunnahkan. Puasa yang disunnahkan dibagi dua. Puasa yang sunnah mutlak, puasa sunnah mutlak, seperti di bulan Sya'ban ini jemaah. Di bulan Sya'ban ini tidak ada waktu khusus ya yang dikhususkan oleh dalil dan ada keutamaannya untuk berpuasa. Tapi mutlak ya dianjurkan untuk banyak berpuasa. Hanya mengatakan demikian, banyak berpuasa. Tidak ada waktu khususnya. Ya, banyak berpuasa. Boleh dia puasa Daud ya, misalnya Senin, Selasa dia puasa, boleh. Ya. Banyak berpuasa sampai Aisyah radhiallahu taala anha mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi SAW banyak puasa, banyak sekali berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Sampai para ulama berbeda pendapat apakah full bulan Sya'ban Nabi SAW berpuasa, saking banyak, saking seringnya. Ya. Dan dibantah, nggak mungkin full, karena yang full hanya bulan Ramadan saja. Nah. Kemudian yang kedua, shaumut tatawwu' al-muqayyadi, yaitu puasa sunnah yang muqayyad. Dan ini banyak, seperti puasa yang ada dalilnya, puasa khusus yang ada dalilnya dan keutamaannya ini di dalil tersebut ya, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, Senin Kamis, puasa Arafah, kemudian puasa Tasu'a, Asyura, puasa apalagi Muharram ya, Asyura tadi itu. Nah, yang ketiga, as-shaumul manhi anhu syar'an, puasa yang dilarang secara syar'i. Yang pertama, puasa yang haram, puasa yang diharamkan, yaitu puasa 2 hari raya. Ya, berpuasa di 2 hari raya. Kemudian berpuasa di hari syak, hari keraguan. Hari syak itu hari sebelum Ramadan itu jemaah. Itu hari syak, apakah besok puasa atau tidak. Ya. Nah, diharamkannya untuk berpuasa di 2 hari raya ini jemaah, ini dalil bahwasanya tidak ada siyamud dahr, tidak ada puasa setahun full, nggak ada, nggak boleh tuh. Saya pernah dengar dengan kedua telinga saya sendiri jemaah, ya. Dulu ketika kami berkumpul dengan jemaah tabligh, itu tuan gurunya juga jemaah tabligh, ya. Dia bercerita sendiri puasa 1 tahun full, ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terus 1 tahun full itu puasa, ya. Itu haram jemaah, dilarang ya. Berarti kalau 1 tahun full berarti hari raya juga puasa dong dia. Nah, dan itu diharamkan. Yang kedua, puasa yang dimakruhkan, yaitu puasa wisal, nyambung. Puasa nyambung ya. Dia nggak berbuka puasa, besok dia berbuka puasa. Ya, maghrib besoknya. Berarti 2 hari berturut-turut. Ya, ini nggak boleh kecuali Nabi SAW. Khusus untuk Nabi. Ya, karena beliau SAW mengatakan, yut'imuni Rabbi wa yasqini. Saya diberi makan, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau umatnya, dia boleh wisal tapi sampai sebelum tengah malam jemaah. Boleh wisal. Ya, sampai sebelum tengah malam. Itu bolehnya, tapi nggak boleh sampai besoknya. Ya, 2 hari berturut-turut. Nah, makruh. Wa shaumu yaumi Arafah lil hajj, yaitu puasa hari Arafah untuk orang yang haji, jamaah haji. Puasa Arafah nggak boleh. Ya, jamaah haji. Kenapa nggak boleh jamaah? Karena capek itu, panas lagi kan. Mereka di Arafah berdoa kepada Allah SWT, memperbanyak doa. Bukan ngopi di situ kan, mereka ngopi bahkan ngerokok mereka. Ya, pada itu waktunya untuk banyak doa. Nah, kemudian selanjutnya marahil, tingkatan diwajibkannya atau langkah-langkah diwajibkannya
puasa Ramadan. Ada 3 langkah jemaah. Sebelumnya ya, puasa Asyura itu wajib. Sebelum ada Ramadan ya. Sebelum diwajibkan Ramadan, puasa Asyura 10 Muharram itu wajib dahulu. Ya, wajibnya seperti puasa Ramadan wajibnya. Langkah yang pertama adalah at-takhyir baina shiyami syahr Ramadan, yaitu boleh milih jemaah antara puasa Ramadan atau daf' fidyati makani kulli yaumin yuftiru fihi yut'imu miskinan. Ya. Jadi boleh milih mau puasa atau dia bayar fidyah. Boleh milih nih. Kalau dia nggak mau puasa, silakan. Walaupun dia sehat, nggak sakit, ya silakan. Nggak berpuasa tapi bayar fidyah. Nah itu, ini langkah yang pertama. Berarti ini belum wajib berarti ini. Ya. Langkah yang kedua ini yang paling berat ya. Wajib puasa untuk orang mukallaf balik berakal tadi, sehat, mukim, ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari boleh puasa. Fa idza gharabatis syamsu, ketika matahari terbenam, kana lis-shaim ay ya'kul wa yashrab ma lam yanam. Boleh dia makan minum sepuasnya sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya. Tapi kalau sudah tidur, bangun, sudah wajib puasa lagi. Nah, misalnya maghrib nih, maghrib makan, isya. Waktu masuk isya, kemudian tidur. Atau katakanlah maghrib makan misalnya, sholat maghrib makan sedikit misalnya, terus ketiduran ya, sebelum isya ketiduran, bangun untuk sholat isya, itu sudah wajib puasa lagi. Nah, ini berat nih. Ya, ini berat. Langkah yang kedua ini sebelum tidur. Sampai dahulu sahabat Nabi SAW dari Ansor, ya, orang Ansor kan dia petani ya, kebun. Orang Ansor tuh bertani itu berkebun. Kalau orang Muhajirin berdagang. Nah orang Ansor kan saking dia rajin bertani berkebun jemaah, aku sudah cerita kemarin kan, dia minta untuk apa? Untuk bercocok tanam dalam surga. Ya, sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, jadi ada sahabat Ansor jemaah, dia puasa, kemudian datanglah waktu berbuka puasa. Datang waktu berbuka puasa, dia malah capek-capek itu jemaah, baru pulang kerja misalnya. Ya, datang ketemu istrinya, adakah untuk berbuka hari ini? Tidak ada, kata, belum siap maksudnya, tidak ada. Ya, itu apakah sahabat Ansor marah-marah? Enggak. Kalau kita mungkin Allah alam, ya. Nah, jadi nggak ada untuk berbuka puasa dia, belum disiapkan oleh istrinya. Ya. Apa kata istrinya? Ntar dulu saya akan carikan ya, katanya. Ini sudah maghrib ini. Katakan udah sholat maghrib. Ntar dulu saya carikan dulu. Dicarikannya keluar. Pulang-pulangnya istrinya, suaminya sudah tidur. Ya, sudah tidur. Berarti belum buka jemaah. Belum buka puasa, tidur, bangun. Apa kata istrinya jemaah? Apa kata istrinya? Sungguh menyedihkan suamiku ini, katanya. Ya, sedih lihat suaminya karena sudah wajib puasa lagi untuk dia. Ya. Karena sudah tertidur tadi. Nah, jadi puasa lagi dia. Besoknya dia kerja lagi dan pingsan. Ya, pingsan. Kemudian berita ini dilapor ke Nabi SAW, maka turunlah ayat. Ya, turunlah ayat surah Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas shiyam mir rafatsu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian di malam harinya untuk rafas, jima, makan minum. Jima aja boleh, apalagi makan minum. Nah, boleh sampai terbitnya fajar. Nah, baru datanglah, karena turunlah ayat ini jamaah, baru langkah yang ketiga wajib puasa Ramadan sampai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, seperti apa yang kita lakukan? Nah, itulah 3 langkah ya syariat wajib Ramadan.
Kemudian selanjutnya jemaah, fadilah, keutamaan puasa. Dan ini banyak dan sering kita dengar. Yang pertama, puasa itu nggak ada tandingannya. Ya, puasa itu tidak ada tandingannya. Pahalanya jemaah nggak ada. Kemudian juga, kenapa nggak ada tandingan puasa? Karena puasa itu pahalanya nggak ada batasnya jemaah. Ya, seperti sabar. Kenapa? Karena di puasa itu terkandung 3 macam kesabaran. Terkandung 3 macam kesabaran. Yang pertama, sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa itu taat, sabar ketika taat, yaitu puasa itu. Sabar dia. Ya, dalam melakukan puasa. Yang kedua, sabar ketika bermaksiat. Maksudnya ketika ingin bermaksiat. Jadi ketika ada dorongan jiwa untuk bermaksiat, dia bersabar menolaknya, menahannya. Ya, sama seperti puasa juga, ya. Ketika ada orang makan, misalnya lihat orang makan atau istrinya lagi haid makan, dilihat, ya, sabar untuk tidak ikut makan. Nah, kemudian yang ketiga, sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya, haus, lapar, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar menerima itu. Ya, makanya kita harus benar-benar beradaptasi dengan takdir kita aja, Mas. Ya. Jadi kita belajar beradaptasi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinasihatkan oleh Ustaz Sabik di Al-Furqan. Ya. Jadi kita diwajibkan untuk beradaptasi dengan segala takdir yang Allah timpakan kepada kita semua. Nah, seperti dalam puasa juga. Jadi kenapa, ya, alasannya puasa itu pahalanya tidak ada batasnya? Ya tadi, karena mengandung 3 macam kesabaran. Sedangkan sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Enggak ada batasnya. Ya, pahalanya itu. Makanya sabar tidak ada batasnya. Kemudian yang keempat, puasa dan Al-Qur'an akan menjadi syafaat. Ya. Begitu juga dalam kuburan, jemaah. Dalam kuburan itu amal ibadah kita itu, jemaah, akan menjadi penghalang kelak kalau kita ingin diazab. Dari samping kanan datang amal ibadah menahannya. Dari samping kiri datang, dari kaki datang, dari kepala datang. Jadi terhalang kalau kita banyak amal ibadah. Salat, puasa dan seterusnya, baca Al-Qur'an, ya. Nah, jadi Al-Qur'an dan puasa akan datang kelak. Yang datang itu apa, jemaah? Amalannya, ya, bukan Al-Qur'an itu yang berjalan, ya. Ini dalil orang Mu'tazilah, jemaah, mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ya. Dia mengatakan kan Al-Qur'an datang tuh, berarti dia berjalan, berarti dia makhluk dong. Nah, kata mereka. Dibantah oleh Syekhul Islam Taimiyah, yang datang itulah amalannya. Bukankah kelak amalan kita akan berubah menjadi manusia ganteng atau manusia jelek kalau buruk, ya. Kemudian puasa, ya, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Ini sering ini di khutbah-khutbah Jumat atau di sebelum berbuka puasa disampaikan ini di radio atau di mana, ya. 2 kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka puasa, kemudian berbahagia ketika bertemu Allah membawa pahala puasa, maksudnya. Selanjutnya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum, jemaah, dari kasturi. Dari kasturi di sisi Allah. Ingat, di sisi Allah, bukan di sisi manusia lainnya, ya, di sisi Allah. Kemudian puasa bisa menghilangkan rasa dengki dan dongkol, rasa hasad dalam hati, ya, dengan puasa. Dan masih banyak lagi, ya, banyak di sini, jemaah. Gak mungkin kita akan bahas, ya. Tapi kita akan berusaha, jemaah, menghabiskan kitab ini, ya,
dengan cepat 4 pertemuan insya Allah, atau 4 pertemuan lagi ya, atau berapa lagi pertemuan sebelum puasa insya Allah. Nah, karena puasa insya Allah tanggal berapa, 22 atau 23. Nah, kita lanjut ke faslun tsani ya, fasal yang kedua, yaitu tentang rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama tadi dari definisi puasa tadi jemaah adalah al-imsak anil mufattirat, yaitu imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ya, ini rukun yang pertama. Nah, orang yang tidak bisa menahan diri dari membatalkan puasa, berarti dia batal puasanya. Karena rukun dia, tidak melakukan rukun, batal puasanya. Dan ingat, rukun itu adalah amalan yang wajib dilakukan di dalam ibadah. Itu rukun. Kalau syarat sebelum ibadah, ya, pekerjaan yang wajib dilakukan sebelum ibadah itu namanya syarat. Ya, seperti misalnya wudu, kan sebelum sholat tuh wudu. Berarti syarat sholat adalah wudu. Nah itu. Takbiratul ihram, ruku, sujud, itu kan rukun. Kenapa? Karena di dalam ibadah. Nah, dan ingat, siksa orang yang membatalkan puasanya jemaah. Ya, dari pagi, dari fajar tadi sudah niat dia puasa, dari malam sudah niat puasa. Tapi dia kalau tergoda dengan makanan, misalnya bau-bau makanan ya, tergoda misalnya, dia batalkan puasanya. Dan ini banyak nanti di Ramadan itu, kaki aja yang terlihat di warung-warung itu. Ya, seperti hantu katanya orang-orang kan. Kaki aja yang terlihat, mukanya nggak terlihat. Nah, nah itu apa azabnya mereka aja, orang-orang yang seperti itu. Ya, orang-orang yang membatalkan puasa ini jemaah. Dia puasa, tapi dia batalkan puasanya. Azabnya, Nabi SAW pernah tidur kemudian bermimpi. Kemudian di mimpinya itu diajak oleh 2 malaikat untuk naik jabal, naik gunung yang terjal. Gunung yang terjal. Ya, ketika Nabi SAW sampai di tengah gunung, mendengar teriakan. Ya, mendengar teriakan. Bertanya kepada 2 malaikat ini, teriakan apa wahai malaikat? Itu teriakan penghuni neraka, kata 2 malaikat itu. Kemudian naik lagi, ya, naik lagi, melihat Nabi SAW melihat orang yang digantung kakinya. Ya, kalau kaki digantung berarti kepala di bawah. Digantung kakinya, bukan kakinya yang diikat, uratnya itu. Uratnya yang diikat. Berarti uratnya dicabut, ya kan, diikat. Bukan kakinya gini, enggak. Enak sekali kalau itu. Ya, namanya hukuman harus berat. Ya, diikat kemudian rahangnya sobek. Rahangnya sobek aja, ya, rahangnya itu ini sobek sambil mengeluarkan darah, ya, mengalirkan darah. Ini kemudian ditanya, wahai malaikat ini kenapa seperti ini? Ya, itu adalah orang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya. Ya, membatalkan puasanya sebelum waktunya. Nah, apa kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini? Seperti inilah hukuman berat bagi orang yang berpuasa tapi berbuka sebelum waktunya. Lantas bagaimana hukuman bagi orang yang benar-benar tidak berpuasa? Ya, secara asli dia nggak berpuasa, secara aslan, ya, benar-benar nggak puasa, nggak ada niat puasa. Itu lebih parah lagi dari itu. Ya, hukumannya orang yang tidak berpuasa. Nah, kemudian yang kedua, rukun yang kedua,
Jadi sebelum tadi fajar tadi jemaah, fajar menahan diri dari minum makan, ya. Taruh. Oh di sini dia. Jadi yang kedua ya, isti'abu zamanil imsak. Dia menahan diri dari makan minum itu dari fajar waktunya ini waktu imsak. Ya, waktu imsak dari fajar sampai terbenam matahari. Itu waktu imsak. Maksudnya waktu menahan diri makan minum. Nah, fajar itu ada dua, fajar kadzib. Kenapa dikatakan fajar bohong? Kadzib bohong. Fajar yang bohong. Fajar yang bohong itu adalah mustatil. Mustatil itu ini vertikal ya. Ada cahaya seperti ini dan kembali gelap ya. Terang tapi kembali gelap lagi. Makanya dikatakan bohong. Ya. Kemudian fajar sodik itu horizontal ya. Kemudian tidak ada gelap lagi setelah itu. Itu fajar sodik. Nah, fajar sodik ini di zaman sekarang sulit diperhatikan. Ya, itu kita harus pergi ke tengah laut dulu untuk benar-benar melihat fajar sodik itu. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak bangunan tinggi, jadi nggak bisa terlihat dengan kedua mata kita. Nah, makanya kan ketika terjadi perselisihan kemarin ya antara waktu subuh itu. Kan sempat terjadi waktu subuh, ada yang mundurkan azannya, ada ini nambahin dan seterusnya ya. Mereka pergi ke laut tuh, yaitu Ustaz Agus Hasan Basori itu yang dari Malang, Hafizallah Ta'ala, yang dulu majalah Kiblati ya, mungkin ada yang pernah baca dulu majalah Kiblati, itu polemik waktu sholat subuh. Nah jadi mereka pergi ke laut benar, dan Ustaz Badrul Salam juga pergi ke laut, pernah ke laut untuk melihat fajar sodik itu ya. Nah di sini ada masalahnya. Man tala alaihi al-fajru wa fi famihi ta'amun. Siapa saja yang telah terbit fajar ya di kampungnya, di negaranya misalnya, wa fi famihi ta'amun, kemudian di mulutnya ada makanan ya, di mulutnya ada makanan. Fa'alaihi ayyalfidhahu, wajib untuk dimuntahkan, dibuang tuh makanan ya. Misalnya kita baru makan, masuk ke mulut, azan Allahu Akbar subuh, itu harus dibuang, tidak boleh tanggung ya, nggak boleh tanggung, udah di dalam, nggak boleh ya, harus dibuang, kemudian pergi kumur-kumur. Nah, sempurnakan puasanya. Kalau dia ini batala'ahu, kalau dia telan, batala shaumuhu, puasanya batal dengan sengaja itu ya, puasanya batal. Ini sepakat para ulama mazhab 4 ya. Begitu juga ketika jima ya, misalnya kan orang waktu imsak kita 15 menit sebelum subuh itu masih sempat itu untuk jima ya, ibaratnya gitulah. Jadi dia jima ya, kemudian subuh azan nih, Allahu Akbar, wajib berhenti walaupun belum orgasme namanya ya, walaupun belum itu ya, wajib berhenti. Nah, kalau dia tanggung juga adanya, batal puasanya ya. Berarti dia membatalkan puasa dengan jima, itu 2 bulan berturut-turut. Hati-hati ya. Nah. Kemudian nihayatu zamanul imsak, akhir dari kapan kita selesai imsak, selesai berpuasa. Nanti di sini ada pembahasannya jemaah, panjang lebar lagi masalah-masalah tentang berbuka puasa insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.